Apakah kita sedang hidup di zaman kedatangan Imam Mahdi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi adalah sosok yang dinanti-nantikan dalam ajaran Islam, terutama dalam konteks akhir zaman. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang akan membawa keadilan dan kebenaran di saat dunia penuh dengan kezaliman dan kekacauan. Banyak Muslim bertanya-tanya, apakah kita sudah berada di zaman di mana tanda-tanda kedatangannya semakin nyata? Apakah peristiwa-peristiwa yang kita saksikan hari ini merupakan pertanda bahwa Imam Mahdi akan segera muncul? Dalam sejarah Islam, pembahasan mengenai Imam Mahdi selalu menarik perhatian, terutama saat dunia mengalami krisis besar, baik dalam aspek moral, sosial, politik, maupun ekonomi. Keadaan dunia yang semakin tidak menentu, peperangan yang terus berlanjut, bencana alam yang meningkat, serta kemerosotan nilai-nilai agama membuat banyak orang berpikir bahwa kita tengah berada di ambang kemunculan sosok yang dijanjikan ini. Namun, benarkah demikian? Ataukah ini hanya fase yang menyerupai tanda-tanda tersebut tetapi bukanlah pertanda nyata kedatangan Imam Mahdi? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat kembali berbagai tanda yang telah disebutkan dalam Islam mengenai kedatangannya serta membandingkannya dengan kondisi dunia saat ini. Inilah tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi yang tampak di zaman ini. Dalam berbagai riwayat Islam, ada banyak tanda yang disebutkan sebagai pertanda kedatangan Imam Mahdi. Beberapa tanda ini tampak mulai terjadi di zaman kita, membuat banyak orang semakin yakin bahwa kita berada di masa kedatangannya. 1. Meningkatnya fitnah dan kezaliman di seluruh dunia. Salah satu tanda utama yang disebutkan dalam Islam sebelum kedatangan Imam Mahdi adalah dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, penindasan, dan ketidakadilan. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa kezaliman dan fitnah semakin merajalela. Beberapa contoh yang bisa kita lihat antara lain, ketimpangan ekonomi yang ekstrim, sebagian kecil populasi dunia menguasai sebagian besar kekayaan global, sementara jutaan orang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Ketidakadilan hukum. Banyak kasus di mana hukum hanya berpihak kepada yang kuat dan kaya, sementara yang lemah terus tertindas. Perang dan konflik berkepanjangan. Banyak negara di Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya mengalami perang yang tidak berkesudahan, menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyatnya. Semua ini mencerminkan dunia yang berada dalam kondisi penuh kezaliman, sebagaimana yang telah disebutkan dalam berbagai riwayat Islam mengenai akhir zaman. 2. Peperangan dan ketidakstabilan di Timur Tengah. Dalam Islam, disebutkan bahwa sebelum kedatangan Imam Mahdi, akan terjadi berbagai peperangan dan kekacauan besar di wilayah Timur Tengah. Saat ini, kita menyaksikan bagaimana berbagai negara di kawasan tersebut mengalami konflik yang tak kunjung usai. Suriah dan Irak mengalami kehancuran akibat perang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Yaman dilanda konflik yang menyebabkan jutaan orang kelaparan dan kehilangan tempat tinggal. Ketegangan antara negara-negara besar terus meningkat, menimbulkan potensi perang global.
Kondisi ini semakin membuat banyak orang bertanya-tanya apakah kita sudah berada di ambang kedatangan Imam Mahdi. 3. Penyebaran paham sekularisme dan kehancuran moral. Tanda lain yang disebutkan dalam Islam adalah semakin jauhnya manusia dari ajaran agama dan semakin maraknya gaya hidup yang menyimpang. Hari ini, kita melihat bagaimana nilai-nilai Islam semakin ditinggalkan oleh banyak umat Muslim. Banyak orang lebih memilih gaya hidup yang jauh dari ajaran agama dan lebih mengutamakan dunia. Beberapa fenomena yang menunjukkan hal ini antara lain: meningkatnya pergaulan bebas dan gaya hidup hedonis di kalangan anak muda. Menurunnya rasa hormat terhadap orang tua dan pemimpin agama. Penyebaran ideologi yang menentang ajaran Islam seperti sekularisme dan liberalisme ekstrim. Semua ini menunjukkan bahwa dunia semakin jauh dari nilai-nilai agama, sesuatu yang dalam Islam disebut sebagai salah satu tanda mendekatnya akhir zaman. 4. Bencana alam yang meningkat. Dalam Islam disebutkan bahwa sebelum kedatangan Imam Mahdi, akan terjadi banyak bencana alam yang menjadi peringatan bagi manusia. Jika kita melihat keadaan dunia saat ini, jumlah bencana alam tampaknya semakin meningkat. Gempa bumi besar terjadi di berbagai belahan dunia, menyebabkan kehancuran besar. Banjir bandang dan perubahan iklim semakin mengkhawatirkan. Wabah penyakit baru muncul dan menyebar dengan cepat, seperti pandemi yang melanda dunia beberapa tahun terakhir. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan bahwa kita mungkin sudah berada di masa kedatangan Imam Mahdi. 5. Munculnya teknologi yang mempengaruhi cara hidup manusia. Di era modern ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Teknologi ini membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, baik dalam hal komunikasi, transportasi, maupun ekonomi. Namun, di sisi lain, teknologi juga digunakan untuk kepentingan yang merugikan umat manusia. Penyebaran informasi yang tidak terkendali menyebabkan banyak orang mudah terpengaruh oleh hoaks dan propaganda. Kemajuan kecerdasan buatan, AI, dan pengawasan digital semakin meningkatkan kontrol terhadap kehidupan manusia, yang dalam beberapa aspek bisa berbahaya jika digunakan untuk kepentingan tertentu. Kehidupan sosial manusia semakin bergantung pada dunia maya, yang membuat banyak orang lebih terisolasi dan kehilangan nilai-nilai kebersamaan. Kemajuan ini bisa menjadi pertanda dari perubahan besar yang akan terjadi di dunia, yang dalam Islam disebut sebagai salah satu fase menuju akhir zaman. Dengan melihat berbagai tanda yang telah disebutkan dalam Islam dan membandingkannya dengan kondisi dunia saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak hal yang tampak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam riwayat mengenai akhir zaman dan kedatangan Imam Mahdi. Namun, kapan tepatnya Imam Mahdi akan muncul tetap menjadi misteri yang hanya diketahui oleh Allah. Yang jelas, dunia saat ini tengah berada dalam kondisi yang sesuai dengan gambaran akhir zaman yang telah disebutkan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.